dari salah spot rumah. Jadi hari ini kita akan review mobil Everest Titanium yang ada di dalam. Untuk info lebih lanjut, ayo kita langsung masuk ke dalam teman-teman. Nah teman-teman, jadi ini adalah tampilan dari Everest Titanium yang ada di showroom kami. Ini untuk warna kita ada yang limited stock, kita ada yang warna silver ya. Bisa lihat, lalu kita pindah ke bagian pertama dari depan dulu deh. Teman-teman bisa lihat yang di sini, dari yang bagian depan dari bentuk lampu dan grill dia berbeda dengan Everest Titanium generasi sebelumnya. Dia lebih tajam dan grillnya lebih banyak lubang-lubangnya juga. Nah, lalu kita bisa lihat sini modelnya ini namanya C-Clamp. Dia LED-nya udah full LED lah. Dan ini juga LED proyektornya. Dan dia juga sudah LED performance, yang dimana kalau teman-teman belok ke kanan maupun ke kiri, lampunya itu bisa mengikuti arahnya. Nah lanjut kita ke velgnya teman-teman. Dia ini sudah pakai ring 20 dengan warna two tone. Jadi dia bukan single tone tapi two tone ya. Nah lalu dia juga udah ventilated disc, beda dengan disc brake biasa. Bedanya dia tuh ada dua cakram. Jadi untuk pengereman dia lebih pakem dan dia nggak terlalu panas lah, soalnya kan di tengah-tengahnya dia ada celah buat pembuangan angin ya, jadi nggak cepat panas buat turunan. Mau depan belakang dia sudah ada. Nah lalu untuk panjangnya sendiri teman-teman kan bisa lihat ya, dia panjangnya pas lah, ukuran kayak SUV leather frame pada dasarnya dia 4,9. Lalu untuk wheelbase ya, dari ban ke bannya itu kurang lebih dia 2,9. Lalu untuk ground clearance-nya dari sini, dari ban biasanya, dari ban ke tanah dia itu kurang lebih 24. Nah, itu teman-teman bisa lihat sini. Ini bukan aksesoris doang, tapi ini ada fungsinya ya. Fungsinya untuk apa? Ini pembuangan panas dari mesin. Jadi mesin gak terlalu panas, jadi teman-teman gak usah terlalu khawatir dengan variasi yang ada di Everest Titanium. Nah, lalu untuk tingginya ini dia kurang lebih hampir 2 meter ya. Ini kan tinggi saya 180, ini kurang lebih 190-an lah. Hampir nyentuh 2 meter. Nah ini nih bagian looks dari belakangnya Everest Titanium. Bisa lihat ya teman-teman, tajam banget lekukannya, kacau kan. Teman-teman pokoknya kalau udah punya unit ini dijamin gak bakal kecewa. Apalagi yang warna ini warna limited banget, jarang ada di jalanan. Dan dia untuk buka bagasinya sudah electric power back door. Jadi teman-teman cukup dipencet aja. Nah lalu untuk nurunin seat ketiganya teman-teman, cukup dipencet aja, nggak usah ribet-ribet. Nah itu yang bagian kiri, ini yang bagian kanan. Gimana cara naikin ya? Tinggal dipencet lagi teman-teman. Dan by the way dia ada lampu tambahan bagasi ya di sebelah sini, teman-teman bisa lihat ya, sama di atas sini. Nah jadi dia membantu pencahayaan di tempat gelap. Misalkan teman-teman susah kan nggak ada lampu, dia lagi di jalan, tempatnya nggak ada lampu, dia bantu cahaya nih, itu guna banget. Nah untuk nutupnya gimana sih? Cukup pencet ya teman-teman. Nah kita ke sisi samping. Nah ini dia, untuk buka bagasi dia cukup ditekan aja ya, nggak ribet. Dan kapasitas tangkinya dia teman-teman, dia tuh 80 liter. Itu cukup banget buat perjalanan jarak jauh lah. Nah lalu kita bagian ke sebelah aja, ke situ. Oh ya sebelum kita ke dalam, mau ngasih info aja, ini untuk mesinnya dia tuh 2000 cc dengan biturbo. Nah dia tuh walaupun 2000 cc teman-teman tuh bisa menghasilkan tenaga sebesar 210 dengan torsi 500 Newton. cc memang 2000, tapi kalau tenaga dan torsi itu semuanya dilibas lah. Kompetitor pun juga bakal merinding lihat ini. Dan dia 10 percepatan, satu-satunya, nggak ada lagi selain dia. Lalu kita ke bagian belakang ya teman-teman, kita cobain sebagai penumpang seperti apa, apakah nyiksa atau enggak. Nah teman-teman bisa lihat ya, tinggi saya ini kurang lebih 183. Untuk orang tinggi sini cukup oke ya, cukup luas. Teman-teman bisa lihat ini normal untuk settingan pengemudinya. Bangkunya memang seperti ini, masih ada jeda, dan kaki saya pun masih bisa diselonjori ya teman-teman. Enak banget nih. Oh, ini kenapa dia ada gundukan teman-teman di sini tengah-tengah? Itu karena emang ciri khas 4x4 seperti itu. Soalnya kan dia penggerak roda depan dan belakang.
Nah, lalu teman-teman bisa lihat di sini. Mobil ini cocok banget buat camping. Ini buat suhu AC-nya. Enggak, ini bukan suhu, tapi kipasnya. Nah, lalu dia cocok banget ini buat jalan jauh. Dia ada Type C, Type A. Jadi seat kedua tuh buat ngecas HP enak banget. Nah, ini nih colokan rumah. Dia 400 watt ya. Buat misalkan teman-teman bawa Magicom atau bawa kulkas-kulkas mini, itu sangat cocok banget mobil ini buat camping. Jadi teman-teman bisa bayangin aja mobil ini buat perjalanan jauh itu pokoknya enak banget teman-teman. Teman-teman tinggal bawa elektroniknya aja kayak mau bukan AC, kipas angin pun juga bisa. Pokoknya colokan rumah yang panjang tuh, terus kan banyak juga tuh slot-slotnya. Ini bisa dicolokin ke sini. Jadi mobil ini tuh multifungsi banget. Bisa bawa Magicom ya? Bawa Magicom juga bisa nih. Nah, sama by the way ini aja soft touch-nya banyak. Dan ini by the way ini kulit ya teman-teman. Kita kulit. Lanjut kita ke bagian interior ya, yang depan. Nah, di sini aja deh. Tutup. Oh, masukin. Nah, nih teman-teman. Masuk aja, Lik. Biar suaranya nggak terlalu berisik dah. Kemudian kita lihat model yang bisa diarahkan ke sini, pertampilan dari speedometer ya. Digital clusternya dia. Nah, itu menandakan yang merah-merah itu seat beltnya belum dipasang teman-teman. Lalu untuk head unitnya ya teman-teman, dia ini head unitnya 12 inch. Oke, ini satu-satunya dan berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain kan kebanyakan dia bentuknya horizontal, tapi di kita head unitnya kita ini bentuknya vertikal. Dan AC-nya dia pun juga sudah dual zone. Buktinya apa nih teman-teman, bisa nyeting di sini 21, yang di sini 18. Jadi kiri kanan itu bisa menyesuaikan, beda-beda. Nah, lalu apa lagi nih yang bikin kompetitor nggak punya? Dia panoramic moonroof. Cara bukanya gimana? Nih teman-teman, ini untuk buka panoramik ya, dipencet ini bisa dilihat. Pencet lagi untuk yang full ya. Nah, lalu untuk buka sunroof yang mana? Yang ini teman-teman. Saya lihat ini fan, tapi yang atasnya ini pencet. Nah, ini untuk buka moonroof ya, maaf, bukan sunroof, moonroof. Nah, seperti itu. Untuk nutup ya, pencet yang ini teman-teman, yang fan arah ke depan sana. Nah, dan dia untuk ininya, ini pun juga sudah auto dim. Jadi teman-teman kalau merasa ada yang suka iseng kan biasanya mau nyalip pakai lampu tembak, tenang. Teman-teman dengan adanya ini auto dim, dia akan meredupkan, nggak terlalu silau, nggak bikin mata teman-teman sakit. Inilah gunanya dia. Nah, lalu kita masuk ke fiturnya teman-teman. Kelebihan dari 4x4 di kita, pertama kita bisa pakai 4x2. 2H itu adalah 4x2. 4H 4x4 mode high. Sedangkan 4L dia yang low dan peruntukannya kebanyakan di jalan-jalan yang curam, yang tanjakannya ekstrim, maupun teman-teman misalkan mobil ini mau dibawa off-road, tapi bannya harus diganti dulu ya teman-teman, jangan pakai ban bawaan. Itu pakainya 4L. Nah, apa lagi sih gitu? Kita lihat. Ini Pak, P-nya ini apa? Oh iya, P-nya ini lupa. Inilah keunggulan kita nih, yang nggak ada di kompetitor lain. Park otomatis. Apa itu park otomatis? Jadi ini ibarat kata, pernah kan ke mall-mall parkir valet gitu, pernah kan? Oh iya Pak, nah, valet. Kita nggak perlu pakai parkir valet, karena dengan adanya ini, fitur ini, mau parkirannya paralel kayak seri kayak atau gimana pun parkirannya, selama dia bisa ngedetect di head unitnya, pokoknya nyari lahan dulu, tempat parkir, ngedetect, teman-teman cukup mencet aja di sini. Di sini udah hijau kan, ngedetect hijau, terus sama nyalain sen jangan lupa. Misalkan yang kosong sebelah kiri, nyalain sen kiri. Begitupun sebaliknya, yang kosong sebelah kanan, sennya pun juga sebelah kanan. Nah, lalu misalkan udah kedetek hijau, tinggal ditekan aja ini. Ini dipencet aja, ini lepas sambil ditekan. Teman-teman nggak perlu megang setir, nggak perlu nginjak gas atau rem, pakai lepas. Tinggal gini aja udah. Nah, teman-teman, di mobil ini juga keunggulannya dari kompetitor yang lain, kita memiliki 6 mode. Nah, untuk nyeting mode-nya teman-teman di sini. Teman-teman cukup muter aja. Nanti arahnya ke sini teman-teman, akan nongol di digital clusternya. Yang pertama ya teman-teman, kita ada mode normal. Nah, lalu kita selanjutnya ada mode eco untuk mode hematnya teman-teman. Lalu kita ada tow dan howl, itu yang buat mode campingnya, ngederek
rumah gitu. Lalu ada slippery untuk hujan-hujan teman-teman. Nah lalu ada mat atau touch itu untuk lumpur, mode lumpur. Nah yang terakhir ini mode pasir. Nah teman-teman, jadi mobil itu pokoknya cocok banget buat teman-teman yang suka adventure di segala medan. Mobil ini bisa adaptasi dan memiliki fitur selengkap itu. Jadi dia bisa menyesuaikan teman-teman. Nah lalu kita bisa lihat di sini dulu teman-teman, tempat penyimpanannya, laci atas ya, cukup luas ya teman-teman. Ini bagian atas. Nah lalu itu bagian bawahnya. Nah lalu untuk buka kap mesinnya dia dari kiri teman-teman, di sebelah passenger kita di situ. Oke. Untuk ambient light-nya teman-teman ini emang udah bawaan ya, yang warna biru. Jadi dia nggak bisa disetting. Di situ juga ada tuh bagian kiri dekat-dekat pintu. Bagian supir juga tentunya ada juga. Lalu ini tempat penyimpanan cup holdernya 2. Lalu untuk laci tengahnya, penyimpanan tengah cukup besar ya, luas. Ini bisa dilepas kok teman-teman. Makin luas kan teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir untuk tempat penyimpanan di mobil ini. Memang dan ada colokan juga Pak? Ada colokan soketnya juga 12 volt. Jadi teman-teman nggak usah khawatir lah. Mobil ini memang udah dirancang jalan jauh. Nah jadi untuk info lebih lanjut teman-teman, untuk mendapatkan unit ini dengan warna yang selangkah ini, warna silver, teman-teman langsung hubungin aja Albert di kolom deskripsi. Nanti akan Albert taruh nomor WhatsApp Albert. Teman-teman mau WA langsung atau mau call langsung untuk info pemesanan pun juga bisa, atau mau nanya-nanya hitung-hitungan kredit seperti apa, DP minimnya mau kayak gimana, teman-teman langsung WA aja. Nanti pasti Albert maksimalkan bantu sebisa mungkin. Itu aja teman-teman.